Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa mata kuliah kewarganegaraan, alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini untuk belajar mengenai pluralisme dan integrasi nasional. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tersebut ya. Saya akan share screen dulu. Jadi ada integrasi nasional dan pluralisme di Indonesia. Kenapa kita wajib mempelajari materi ini? Ini juga berkenaan dengan bagaimana kita menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita ini memang berasal dari unsur yang sangat beragam, sangat berbeda sekali, suku, budaya, bahasa, bahkan agama, dan ini kita wajib tahu bagaimana kondisi Indonesia dan bagaimana upaya untuk integrasi nasional supaya kita tetap utuh, kita tetap bersatu, dan kita tetap jaya untuk selamanya. Oke, saya lanjut ya. Oke, kita masuk ke pluralitas masyarakat Indonesia. Ini adalah suatu kondisi terkait masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya mungkin kita ataupun saya berasal dari suku Jawa. Dan kadang-kala saya tidak pernah mengerti di luar sana itu banyak suku yang lain, banyak masyarakat-masyarakat yang punya kebudayaan-kebudayaan yang sangat berbeda. Nah, kadang-kala kita memandang yang paling benar itu ya suku kita, yang paling bagus kan seperti itu. Kan tidak mungkin ya kita itu lebih memahami orang lain. Pasti yang lebih dipahami adalah apa yang dimiliki sendiri, yakni sukunya sendiri. Nah, di sini pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan. Jadi Indonesia ini kan merupakan kondisinya sangat majemuk, masyarakat yang majemuk yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat yang mendorong tumbuhnya persatuan atau kesatuan. Jadi keberagaman, tapi karena beragam itu tadi, ini mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Kita juga merujuk pada semboyan negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, bukti dari pluralisme ini kita bisa lihat, ini salah satu contohnya adalah perbedaan agama. Kita lihat, di sini ada tidak hanya satu agama, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 agama. Dan masing-masing agama ini kadang punya organisasi-organisasi tersendiri yang satu agama saja juga sudah majemuk gitu loh. Tapi kalau kita melihat dari segi agama secara umum, ada agama Islam yang di sini menjadi mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Tentunya hari besarnya akan berbeda. Tempat ibadahnya di masjid, kitabnya Al-Quran. Kemudian kalau Kristen ini ada 10%, ya datanya ini ada 10%, dia juga hari rayanya pasti juga berbeda karena agamanya berbeda. Jadi di Indonesia ini hari besar ada banyak sekali. Jadi kita sering libur, sering cuti bersama, kadang-kala seperti itu. Tempat ibadah juga sangat berbeda, kitab juga sangat berbeda, dan ini menjadi suatu unsur yang istilahnya apa ya, menjadikan Indonesia ini komposisinya ini sangat beragam. Dikatakan tadi majemuk, seperti itu. Oke. Nah, selain agama ada juga yang namanya suku bangsa. Kalau kita lihat di sini, bangsa Indonesia ini ada 300 lebih ya, kelompok etnik atau suku bangsa. Dan Jawa adalah mayoritas suku yang ada di Indonesia. Jadi yang paling mendominasi itu Jawa, tapi yang lainnya ini sangat banyak sekali ya, bisa dari suku-suku yang lain ya, berkenaan dengan pulau-pulau di Nusantara ini kan sangat banyak karena kita itu negara kepulauan. Jadi tiap pulau kadang-kala ada suku, satu pulau aja sukunya juga banyak. Nah, di Jawa pun, di Pulau Jawa ini ada Jawa yang daerah, ada suku Tengger, ada Osing, Banyuwangi sana, itu satu pulau saja sudah beragam sukunya. Kemudian kalau agak ke barat nanti sudah ada Sunda, ada Betawi, seperti itu. Jadi ini sangat beragam sekali. Kalau persatuan dan kesatuan tidak dijaga dengan baik, wah ini sangat rentan ya, karena kita unsurnya sangat
beragam. Tapi Indonesia dengan yang luar biasa sekali bisa mempersatukan berbagai keyakinan, berbagai suku, berbagai etnik ini dikemas dalam negara kesatuan. Oke. Nah, ini dia. Ini ada di daerah Aceh saja sudah sebanyak ini gitu loh. Di daerah Aceh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini dari Aceh. Betawi, kemudian Minang. Ini yang istilahnya hanya sebagian yang disebutkan di sini gitu loh. Tidak kok semuanya. Kalau kita menyebutkan semuanya pasti akan banyak sekali suku-suku tersebut. Ini contohnya bahwasanya ini contoh real bahwasanya Indonesia ini memang benar-benar negara yang majemuk seperti itu. Oke, kita lanjut ke integrasi nasional. Setelah kita mempelajari atau membahas tadi kondisi real Indonesia itu seperti apa, nanti kita akan masuk ke materi integrasi nasional dari definisi, faktor pendorong dan penhambat, kemudian ada tantangan serta upaya, kebijakan, dan contohnya problematika. Oke, saya lanjut ya. Yang pertama, definisi dari integrasi nasional. Nah, apa sih sebenarnya integrasi nasional itu gitu loh. Ini sebenarnya kan dari dua suku kata, yakni integrasi dan nasional. Nah, integrasi ini merupakan upaya menghubungkan atau menyatukan bagian-bagian yang berbeda dari masyarakat itu tadi yang kita pelajari tadi itu kan memang menunjukkan Indonesia ini sangat komposisinya sangat beragam dan ini disatukan, dikemas dalam satu kesatuan. Maka ada yang namanya integrasi nasional ini dipadukan gitu loh. Kita mengingat bahwasannya ketika penjajahan zaman Belanda dulu kita sangat lama sekali dijajah karena kita tidak bersatu. Ketika Indonesia sudah bangkit bersatu, akhirnya kita bisa merdeka. Itulah pentingnya mempersatukan seluruh unsur dan juga bagian-bagian dari negara kita. Nah, ini dikatakan banyak jumlahnya menjadi satu bangsa sehingga tercipta keserasian masyarakat kecil yang banyak jumlahnya. Jadi kita ada sub-sub masyarakat kecil yang jumlahnya itu banyak. Kemudian menjadi satu bangsa sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Jadi kita punya banyak saudara, kita harus bangga dengan negara kita. Kita ini juga punya kebudayaan yang sangat beragam. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mendorong dan juga menghambat dari integrasi nasional. Oke, yang pertama yang pendorongnya adalah adanya faktor sejarah. Oke, kita meskipun kita itu dari sub-sub atau unsur-unsur yang kecil tadi, tapi kita semua punya masa lalu yang sama. Kita sama-sama dijajah, kita sama-sama merasakan penderitaan zaman dulu. Tidak kok yang dijajah hanya orang Jawa saja, kemudian orang Madura tidak, tapi seluruh orang Indonesia tanpa pandang bulu penjajah itu menindas kita. Kemudian kita merasa sama-sama punya nasib, senasib sepenanggungan. Jadi dengan adanya sejarah ini, maka kita ingat, kita menengok ke masa lalu. Oh, kita itu sama gitu loh, kita sama. Kemudian ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita mengingat bagaimana para pahlawan. Pahlawan ini pun tidak hanya orang Jawa saja. Kita lihat dari kalau saudara-saudara itu suka mencermati di mata uang, ada Frans Kasepo, ada Soekarno, ada Hatta, ada Cut Nyak-din, ada Teuku Umar, semuanya itu kan dari berbagai suku dan mereka itu berjuang, semuanya rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Makanya kita juga merasa meskipun Cut Nyak-din itu kan dari Aceh, kita juga merasa diperjuangkan oleh beliau. Beliau juga berkorban dan dampaknya kepada orang Jawa juga, kepada orang Madura, kepada orang Kalimantan dan Papua gitu loh. Jadi pahlawan ini berjuang juga tidak hanya kok untuk sukunya dia ataupun kelompoknya dia, tapi untuk Indonesia gitu loh. Oke. Kemudian adanya kesepakatan atau konsensus nasional. Jadi kita itu memang negara yang kesatuan itu tadi dan akhirnya kita sepakat untuk bersama-sama, untuk berdiri bersama, untuk bergabung bersama menjadi suatu
kesatuan yang dikatakan NKRI itu. Nah, kemudian ada pengembangan budaya gotong royong. Ini budaya gotong royong ini adalah corak dari negara kita, di mana ketika ada satu saudara kita yang mengalami musibah, maka saudara yang lain akan turun tangan untuk membantu. Kita bukan masyarakat yang individualis, yang bodoh amat. Jadi kita memerlukan orang lain, kita membutuhkan apa ya istilahnya ya, sosial, rasa sosial yang tinggi. Jadi kalau zaman dulu malah nggak ada bangun rumah itu pakai pak tukang gitu nggak, tapi ya tetangga-tetangganya diminta untuk membantu dan nanti gantian membantu yang lain. Jadi nggak ada membayar apa borong uang bayaran, tidak ada, itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang karena adanya perkembangan zaman, adanya mungkin ya karena kebutuhan secara ekonomi, akhirnya budaya yang gotong royong semacam itu semakin lama semakin pudar gitu. Tapi tetap kita harus dengan nuansa ataupun kondisi yang saat ini, gotong royong harus tetap dilaksanakan. Misalnya saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana upaya gotong royongnya? Ya kita jangan terus ketika saya sakit, misalnya ada yang sakit, si A sakit, itu bodo amat, pokoknya saya mau keluar rumah karena saya bosan di rumah. Tidak seperti itu. Kita juga harus memikirkan orang lain. Nanti kita bisa membahayakan orang lain, kita bisa menularkan kepada orang lain. Kan itu juga upaya gotong royong. Intinya kita sama-sama mencegah. Seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah, kita wajib menjaga kebersihan, kemudian menerapkan protokol kesehatan, itu juga merupakan suatu upaya gotong royong secara bersama-sama, di mana kita saat ini sama-sama menghadapi pandemi yang luar biasa sekali dampaknya sekarang. Oke. Kemudian mungkin ya kalau terkait gotong royong saat ini baru saja ada musibah, ada yang gempa, kebakaran, tanah longsor dan sebagainya, itu ya dengan memberikan ataupun nanti kalau kalian sudah masuk ke proyek untuk pertemuan berikutnya, silahkan untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Misal kok melihat ada karena gempa kemarin ada tetangga yang rumahnya rusak berat, kemudian perlu bantuan lah istilahnya seperti, tapi rumahnya kalian kan aman-aman saja misalnya seperti itu. Nah, itu silakan bisa dibantu, itu bisa dibantu untuk membersihkan puing-puingnya bisa, atau dibantu dengan memberikan makanan ataupun kebutuhan-kebutuhan terkait kesehatan ataupun pakaian dan sebagainya. Nah, ini juga nanti akan masuk ke proyek berikutnya. Oke. Kemudian ada kalau ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Di sini adanya paham etnosentrisme. Ini wajar ya, kadang-kadang wajar, tapi dengan adanya proses kita belajar, dengan adanya proses kita menimba ilmu, maka kita sebisa mungkin meminimalisir paham etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme? Yakni kita memandang budaya orang lain itu dengan cara pandang budaya kita. Misal saya melihat kita kan orang Islam, ya orang Islam, orang Jawa, melihat wah di Papua kok pakai koteka, wah itu nggak sopan itu, wah kemudian kita menghujat. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena mereka punya paham yang lain, punya budaya tersendiri gitu loh. Kalau di sana itu adalah hal yang wajar. Nah, jadi paham-paham etnosentrisme ataupun ya kalau sesuai budaya aku itu nggak pantas, itu nggak apa ya, masa dia kok nggak pakai baju lengkap kayak gitu ya. Nah itu kan sesuai budayamu, kalau budaya mereka itu oke, kenapa? Wong kamu juga tidak berada di sana gitu istilahnya kan, kamu juga tidak berdampingan, istilahnya kamu berada di daerah itu juga tidak, tapi ketika melihat di televisi, melihat di mana, terus itu dihujat, kemudian dijadikan pergunjingan, ini merupakan faktor yang akan menghambat integrasi nasional. Karena apa? Ya pasti akan terjadi gesekan kalau seperti itu. Padahal mereka dengan kostumnya yang demikian, ini mohon maaf ya, saya contohkan, bukan kok saya etnosentrisme, tidak, tapi ini saya contohkan kenyataannya seperti ini. Dengan adanya apa istilahnya ya, dengan mereka itu seperti itu ya karena sudah warisan tradisi, sudah dari leluhurnya.
Tidak masalah, di sana itu adalah hal yang wajar. Maka kita wajib memiliki pemahaman atau memiliki cara pandang, ya oke di sana it's oke. Kalau di sini wong kita orang Jawa ya sesuai dengan budaya kita, kalau di sana ya sesuai dengan budaya mereka. Nah, saya orang Jawa ya sesuai dengan apa yang saya kenakan, dan kita itu Indonesia, kita saling melengkapi, kita saling eh, apa istilahnya, menjadikan negara ini lengkap gitu loh, karena unsurnya akan sangat berbeda. Tidak bisa kita menuntut suku ataupun ras atau etnis yang lain agar sama seperti etnis ataupun suku kita. Oke. Kemudian selanjutnya adanya besarnya kemungkinan ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Oke, dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam. Kenapa? Karena kadangkala pemerintah yang diberikan amanah itu malah merongrong negara. Itu adalah orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga malah mengancam integrasi nasional. Oh iya, gimana wong pemerintahnya seperti itu, males saya di Indonesia, males saya, akhirnya seperti itu rakyatnya. Terjadi pergesekan antara masyarakat dan juga pemerintahan, misalnya seperti itu. Banyak terjadi demonstrasi, bentrokan, dan tawuran misalnya. Nah, kalau dari luar negeri sudah jelas banyak sekali kita kadang-kala dijajah secara halus, misal lewat marketplace, ya sekarang kita malah lebih mengunggulkan marketplace yang dari luar negeri itu, misalnya seperti itu. Nah, sementara kita tidak pernah menghargai produk-produk dari diri kita, dalam negeri kita. Akhirnya negara kita itu akan bergantung kepada negara yang lain, misalnya begitu. Akhirnya banyak orang yang tidak cinta tanah air, dia lebih memilih, wah saya mau ke Jepang aja lah, aku mau ke Korea aja lah, kayaknya orang-orangnya di sana lebih ini glowing misal seperti itu, saya juga mau ke sana misal. Ya ini adalah satu faktor penghambat. Kita harus cinta pada tanah air kita, sehingga terciptalah yang namanya integrasi nasional. Oke, saya lanjut. Nah, ada satu contoh problematika dan juga apa sih contoh-contoh yang bisa diupayakan untuk membangun ataupun mengupayakan integrasi nasional. Yang pertama ada problematika dari segi geografi. Nah, kita tahu Indonesia ini letaknya terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda. Daerah kita ini berpotensi bisa untuk memisahkan diri. Karena apa? Karena kepulauan itu tadi. Terutama yang diancam itu adalah daerah terluar, misalnya Papua dan Aceh. Itu yang seringkali diancam untuk memisahkan diri. Ada pihak-pihak yang istilahnya mengompori gitulah, mengompori mereka agar memisahkan diri. Ini karena mereka adalah daerah-daerah perbatasan ya, daerah-daerah yang terluar. Jadi kalau memisahkan diri kan lebih gampang gitu, karena kan dia yang terluar. Oke. Padahal daerah-daerah terluar ini juga memiliki potensi wisata maupun potensi kekayaan air alam yang sangat berlimpah dan luar biasa. Nah, ini apa namanya, negara asing ini sangat iri dengan kondisi tersebut, dan mereka ingin kalau sudah memisahkan berarti lebih gampang untuk diekspansi, lebih gampang untuk dijajah seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada faktor demografi. Nah, di sini adanya pengaruh dari perlakuan pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata. Jadi di Jawa ini kan sangat padat sekali, beda dengan di Papua misalnya. Nah, ini karena adanya kurang pemerataannya penduduk ini, tentunya perlakuan pemerintah itu ada kesenjangan, ada perbedaan. Nah, ini membuat masyarakat ini merasakan, loh kok nggak adil ya, mending saya kok ikut negara lain, mending kok saya ikut negara mana. Kan ada kemarin itu kalau guyonan di sosial media ya, kalau di Brunei kan mendapatkan tunjangan, setiap orang mendapatkan tunjangan dari negara, dan ini membuat orang Indonesia itu kadang membuat bercandaan atau guyonan, mending kita pindah ke
kita transmigrasi ke Brunei aja daripada di Indonesia. Nah ini kan ini suatu lelucon tapi bahaya juga gitu loh. Sama halnya ketika mereka merasa tidak dihargai ataupun tidak diberikan perlakuan yang sama. Karena kondisinya memang penduduk ini kan berbeda. Kalau penduduknya sedikit dan masih jauh dari peradaban, otomatis segalanya itu akan berbeda. Antara orang yang fasilitas yang ada di Jakarta dan yang ada di Papua itu akan berbeda. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan disintegrasi bangsa. Karena hal ini berkenaan dengan pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan akibat pengelolaan. Kita melihat bagaimana Pulau Kalimantan itu dieksploitasi sampai kemarin kalau kita simak di berita Banjarmasin sampai banjir seperti itu kan isunya karena hutannya eksploitasinya terlalu luar biasa sehingga pengelolaan akibat kerusakannya kurang diperhatikan, akhirnya ya terjadi bencana yang seperti demikian. Nah, hal yang seperti ini juga membuat masyarakat kan geram akhirnya. Bagaimana nggak kesal gitu loh, tempat tinggalnya kebanjiran, dapat musibah dan sebagainya, itu kan yang dirugikan siapa? Ya masyarakat gitu loh. Padahal siapa yang mengambil keuntungan itu kan dari pemerintah yang memberikan izin kepada pihak-pihak tertentu. Oke, selanjutnya ada ideologi. Nah, saat ini atau akhir-akhir ini agama ini menjadi isu yang ataupun menjadi suatu permasalahan yang wajib untuk diperhatikan karena sering terjadi konflik yang didasarkan dari agama. Seringkali kalau kita lihat berita di televisi ada isu terorisme. Nah, itu kan masih mengatasnamakan agama Islam. Padahal dalam agama kita tidak ada perintah untuk melakukan jihad itu yang seperti itu bukan jihad kan. Nah, jadi ini ada pihak-pihak lain yang istilahnya menyuntikkan pemahaman yang salah kepada orang-orang tertentu dengan pakaian Islam, sehingga akhirnya yang dicap itu adalah umat Islam. Ini orang Islam ini kok nggak bagus, ini gimana sih kayak gitu. Katanya Islam cinta damai, mana buktinya ngebom gereja, buktinya kok melakukan terorisme. Nah ini kan padahal sebenarnya mereka, kalau saya katakan ya, mereka itu bukan orang Islam kalau seperti itu, tapi di branding kayak orang Islam sehingga yang nampak itu adalah orang Islam yang melakukan kejahatan seperti itu. Itu pun karena apa kok yang disasar Islam? Karena Islam agamanya yang kita lihat di data tadi dia mayoritas yang ada di Indonesia. Kalau Islam ini bisa dirobohkan, istilahnya dipecah belah, oh ya gampang, negara kita ini akan dipecah belah juga dan dikuasai dari segi berbagai segi gitu loh. Oke, saya lanjut, ada dari segi politik. Nah, politik ini merupakan aspek yang paling riskan dan bisa menyulut berbagai ketidaknyamanan, ketidaktenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik antar masyarakat. Nah, karena politik itu semacam pemilihan presiden waktu itu sampai ada yang dalam satu keluarga itu terjadi perceraian gara-gara yang satu mendukung pasangan nomor satu, yang satunya mendukung pasangan nomor dua, kan sampai seperti itu. Jadi politik ini bisa menjadi isu yang sangat luar biasa sekali karena apa istilahnya ya, ketika adanya perbedaan paham bisa memicu suatu konflik gitu. Apalagi kalau ini dari segi pemerintah. Nah, kalau pemerintahnya sudah goyah, akhirnya tugasnya untuk mengemban amanah memajukan bangsa ini malah terabaikan dan dia malah fokus kepada hal yang lain dan bisa jadi malah apa istilahnya melemahkan ketahanan nasional dan kondisi yang tidak pasti, akhirnya tidak adil dan hukum pun tidak bisa ditegakkan atau dijalankan dengan baik. Oke, selanjutnya ada ekonomi, di mana adanya krisis ekonomi menyebabkan penduduk ini jadi dalam kondisi miskin, dalam kondisi yang susah seperti itu.
akhirnya ada yang namanya kesenjangan sosial. Ada yang merasa ya kok di Indonesia kok gini banget gitu loh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan ada lagi apa namanya berita beredar terkait korupsi misalnya. Padahal orang kecil itu juga bayar pajak gitu, bayar listrik. Kenapa kok uangnya dikorupsi gitu enggak? Yang mengkorupsi oknum-oknum tertentu ini menjadikan warga ini geram. Akhirnya merasa kok tidak puas terhadap pemerintahan. Merasa mereka kok tidak nyaman, mereka kok merasa dizolimi dan sebagainya. Nah, ini juga menyulut yang namanya konflik yang akhirnya bisa terjadi itu tadi apa kesenjangan, menyulut konflik dan bisa meluas. Ini bisa juga bahaya. Makanya kalau pemerintah ini amanah, maka rakyat juga akan merasa meskipun apa ya istilahnya ya mendapatkan bantuan yang tidak terlalu banyak, tapi ketika mereka memang pemerintah ini amanah, rakyat juga akan merasa oh ya memang bapak itu sudah berjuang dengan baik, meskipun kita dapat sedikit ya nggak masalah gitu loh, kan memang sama-sama berjuang. Beda lagi kalau dapatnya berapa dikorupsi, kan mereka jadi pegel gitu ceritanya, jadi jengkel, ini kan harusnya hak kita, kenapa kok diambil oleh dia, misalnya seperti itu. Nah selanjutnya ada sosial budaya, kita melihat bahwasanya kebudayaan Indonesia yang sangat beragam itu tadi, kadangkala kalau orangnya memandang dengan etnosentris tadi, dengan pandangan budaya dia, pasti budaya orang lain tuh nggak ada yang lebih bagus daripada budaya dia gitu loh. Yang ada itu ya pasti menyalahkan atau mengkritik ataupun apa ya dijadikan perbincangan, pergunjingan seperti itu, dan ini membuat disintegrasi juga problematikanya. Jadi ya karena adanya kondisi sosial budaya yang beragam itu tadi, kalau orangnya itu cara pandangnya tidak tepat, masih etnosentrisme, akan menyulut konflik juga. Nah, kita pernah ingat nggak sih konflik yang ada di Sampit itu, orang Madura sama orang Kalimantan waktu itu? Nah, itu juga permasalahan sosial budaya, tapi juga ada ekonomi dan sebagainya, campur. Tapi di situ ada unsur sosial budayanya. Oke. Kemudian ada masalah pertahanan dan keamanan. Ya, kita tahu bahwasannya negara kita ini sering sekali mendapatkan ancaman terkait dari pertahanan dan keamanan. Jadi ini memang kenapa kok negara-negara itu semakin berpacu untuk membuat teknologi-teknologi yang untuk perang gitu loh, karena itu untuk mempertahankan keamanan mereka. Tapi kita kadang tidak sadar ya kalau pertahanan dan keamanan kadangkala itu diusik dengan cara yang halus sehingga kita tidak merasa, tapi akhirnya lama-lama taunya kalau sudah parah gitu loh. Misal disusupi dengan orang-orang itu ya diminta untuk apa ya istilahnya membuat kayak KKB. Nah, KKB di Papua itu kan juga orang-orang yang diberikan stimulus-stimulus tertentu sehingga mereka membuat kondisi yang sangat membahayakan, bahkan membunuh orang. Nah, ini bahaya, dan kadang yang dicap itu adalah orang, wah itu orang Papua. Ya memang, tapi itu pahamnya mereka sudah ditumpangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan negara kita terpecah belah seperti itu. Oke, nah di sini bagaimana sih ada upaya-upaya atau kebijakan untuk integrasi nasional? Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Jadi setiap warga, makanya kita juga belajar materi atau mata kuliah ini agar integrasi nasional ini tetap berjalan sampai kapanpun gitu ya. Sampai kapanpun, dan nanti tidak hanya kepada kalian, nanti generasi-generasi di bawahnya kalian juga harus tetap mempelajari materi-materi seperti ini agar kita tahu kondisi negara kita, agar kita tahu bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kemudian menghilangkan kesempatan untuk KKN. Nah, ketika korupsi ini dihilangkan gitu ya, tidak ada orang korupsi, rakyat itu akan merasa senang, akan merasa tenang, sejahtera gitu loh. Ketika dikorupsi, ya kok marah lah otomatis. Bagaimana ini haknya rakyat kok diambil oleh penguasa? Padahal penguasa itu yang memilih adalah rakyat. Nah, di sini menjadikan adanya ketidakpuasan itu nanti
akan hilang ketika memang haknya rakyat memang untuk rakyat. Kemudian menumpas setiap gerakan separatis. Nah, ini yang terkait pertahanan dan keamanan tadi secara tegas dan tidak kenal kompromi. Ya, semacam GAM waktu itu sudah bisa dikendalikan, sudah bisa ditumpas. Saat ini yang masih itu kan KKB yang di Papua itu. Nah, itu masih perlu untuk upaya dari yang terutama pihak TNI dan juga Polri ya, karena kalau masyarakat ya memang wajib ikut menjaga, tapi ini lebih ke arahnya yang lebih bisa menangani adalah pihak TNI dan Polri dan dibantu oleh masyarakat memang tentunya. Kemudian membentuk satuan sukarela yang terdiri unsur masyarakat. Jadi untuk persatuan dan kesatuan ini kita bisa membentuk satuan atau organisasi yang terdiri dari unsur masyarakat di mana yang nanti akan menjadikan garda atau menjaga persatuan dan kesatuan. Misal ada semacam Muhammadiyah, ada NU. Nah, itu kan bagaimana organisasi-organisasi ini menghimpun berbagai masyarakat yang dimana nanti juga mereka itu berlandaskan Pancasila dan juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI seperti itu. Jadi ada wadah untuk para pemuda, para masyarakat sehingga tidak mudah untuk terpengaruh oleh bisikan-bisikan ataupun masukan-masukan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada wadahnya gitu loh istilahnya. Ya kalau kalian kan kalau kita masuk di NU gitu ya, kita berarti ada pendidikan ataupun paham bagaimana NU ini seperti apa. Kemudian kita itu perannya bagaimana di masyarakat, tapi ini tetap dalam wadah Indonesia, NKRI seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.